warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Salatan wa salaman daimain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja Anda berada, insya Allah semuanya diberikan ma'unah dan syafaatul uzma nanti di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa, okelah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang yaitu tentang rasisme dan Islam. Nah, tentunya kita yang lagi marak nih di dunia, bahkan di Amerika dan juga bahkan di Indonesia sendiri, itu banyak sekali orang yang mengejas bahwa ada kulit putih, ada kulit hitam, abu-abu, dan segala ya, macam-macam. Nah, tentunya saya Munawir Ngacir official tentunya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang-bintang tamu kita. Yang pertama yaitu Akhinal Kiram Kiai Haji Maco. Alhamdulillah. Dan juga kita juga ditemani oleh sahabat kita, komedian kita, yaitu Akhinal Kiram Bapak Haji Meong Ople. Jangan haji ke haji. Amin amin. Ini sebagai doa ya. Amin, amin. Nanti biar pemirsa pun juga akan berdoa. Amin amin amin. Tunggu. Nah, sebelum kita merujuk kepada rasisme dan juga dalam Islam gitu ya. Nah, ini kegiatan sehari-hari setelah kemarin kena pandemi. Pandemi, Masya Allah. Iya, berapa bulan itu? 3 bulan baru Kiai. 3 bulan. Masya Allah. Lah ngapain aja? Ya, biasa stay home. Stay home. Artinya aman itu. Stay home. Dikurung. Jangan stay home. Nah, artinya kalau corona negatif, bini positif bro. Positif. Ini lagi muta-muta. Nah, oke. Yai, akhir-akhir ini kan dunia ini sedang dipanaskan, yaitu dengan isu-isu rasisme di awal kejadian yang sekarang ini lagi fenomenal, yaitu terbunuhnya warga kulit hitam, ya, yaitu yang bernama George Floyd, ya, oleh polisi Amerika nih. Nah, kemudian menurut pandangan sepengetahuan Kiai ya. Nah, di situ mengapa isu ini saya menjadi menarik, karena nanti takutnya membedakan antara ras-ras yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Misalkan ras ada Indonesia, ras Malaysia, bahkan sampai Amerika. Nah, pendapat menurut Ustaz Maco ini gimana nih tentang rasisme ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, yang terjadi saat ini Kiai luar biasa. Yang kita tahu di media sosial dan sebagainya itu tentang terjadinya pembunuhan di negara Amerika Serikat. Al-Fakih pribadi turut berduka dan sangat disayangkan karena kita itu diciptakan oleh Allah berbagai macam budaya dan sebagainya. Ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu. Jadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nasnya ke amnya ini kepada manusia. Hitamnya kepada manusia, berarti semuanya nih Allah. Jadi Allah ciptakan manusia itu berbagai macam suku, bahasa, dan kulit warna dan sebagainya. Tapi tujuannya di situ Allah lita'arafu, untuk saling kenal, untuk saling ta'aruf kepada yang lainnya. Karena dunia ini bukan hanya khusus untuk orang ini dan orang itu, tapi semuanya Allah ciptakan dengan berbagai macam suku, bahasa, negara dan sebagainya.
Makanya sangat disayangkan bila ada orang selama ini masih memandang suku dan sebagainya. Tujuan kita itu untuk ta'aruf, sekali mengenal. Karena dunia ini ada John politikun, makhluk yang bermasyarakat. Ya. Jadi bukan Sosial. hanya sosial. Bukan hanya harus orang Indonesia, bukan hanya harus kulit putih, Hitam. kulit hitam, enggak. Darah Jadi- merah, darah biru. Betul. Jadi Saya ini darah apa ya? Bingung saya. darah abu-abu kayaknya. Nah, jadi yang terjadi di dunia ini sangat disesalkan sekali karena enggak dipandang itunya. Nah, agama manapun, ya agama khususnya kita agama Islam tidak memandang itunya, tapi yang dipandang adalah bagaimana hati seseorang, ya menerima legowo bahwa kita hidup di alam dunia ini bukan sendirian, Ya. butuh orang lain. Betul. Kayak antum, Hmm. ya, pasti butuh seseorang lainnya. Betul. Ya, biarpun orang kaya pasti butuh orang Lain. Kismin. kismin, Iya. orang miskin. Kisminnya jangan ke saya. Jadi mukanya. Maaf, saya nggak kismin. Iya. Iya, melarat. Jadi pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat, negeri satu dengan lain semuanya itu saling membutuhkan. Kalau kita semuanya bersatu padu, insya Allah, ya insya Allah akan menjadi suatu hal yang sangat harmonis luar biasa. Wis. Semuanya nih kayak Ya, orang betul. pengennya hidupnya tenang. Betul. Bener Bener. banget itu tahu. Benar. Tenang baru menuju kesenangan. Bagaimana orang senang belum tentu tenang. Nah. Orang tenang insya Allah senang. Senang. Ini ada musibah yang terjadi di negara sebelah kita ini. Ini kan mengusik yang lainnya. Betul. Merasa hatinya terusik, merasa yang dia satu bangsa, satu ras. Ini kita sayangkan, hal yang kayak begini kita sayangkan. Jadi Islam itu kita untuk saling ta'arufu, mengenal, bersatu padu. Kalau semuanya melihat perbedaannya terus, maka Kapan mau jadi persatuannya ya? betul. Oke. Iya, karena al-jamaah rahmah dalam hadis arba'in. Jadi yang namanya orang bersatu padu itu akan turun yang namanya rahmat Allah, turun kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita, bangsa ini semuanya akan turunnya rahmat Allah kalau kita saling Asih. asuh, saling mengenal. Kayak antum kenal sama anak kenal sama antum, saya juga kenal sama makhluk sebelah saya, kan gitu kan. Oke, cakep ya, Ki. Artinya ini menurut pandangan agama ya. Iya. Nah, kemudian menurut komedian nih, Oh, kemudian. seberapa pandangan menurut komedian antara rasis ini boleh dikatakan dialami oleh para komedian-komedian itu? Tanggapannya bagaimana? Iya, kalau menurut saya sih memang enggak, yang tadi sudah dikatakan. Jangan sampai ada perbedaan. Apalagi seperti saya lah ya kan, yang semeter nggak nyampe. Ya kan? Nah, banyak sekali cemooh-cemooh apabila ada perbedaan, ya kan? Ya, terutama buat pekerjaan aja kan sangat susah. Betul. Ya kan? Milih yang tinggi lah, apalagi persyaratan saya kalau baca lowongan kerja itu minimal 165. Nah, Padahal kan belum tentu fisik itu menjadi jaminan. potensi juga. Nah, ya kan, sedangkan yang dibutuhkan itu kan EQ, skill. Ya. Ya kan, jangan memandang dari fisik, dari ras, dia dari mana asalnya, ya kan? Kadang-kadang gini Kiai, maaf Bang Mio. Iya, saya maafin. Semuanya lahir itu kan bukan kemauan kita. Kalau kita ini sebuah pesanan, Lah, ya enak dong. betul, betul. Saya akan jadi orang tinggi, Iya. ya Dia punya ganteng. mancung. Karena bukan sebuah pesanan. Makanya tak pantas bila ada orang yang mengatakan orang lain itu, "Wih, hitam lo, jelek lo." Berarti secara nggak langsung itu dia udah berani ngatain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua ciptaan Allah, Kiai. Betul. Iya, pendek lo, tuyul, jelek lo. Berarti sama aja menghina Allah Subhanahu. Makanya yang begitu semuanya pandai bersyukur. Kalau bersyukur insya Allah. Bener memang ini kejadian. Iya. Kejadian polemik yang ada bukan di negara kita saja. Jadi ada pelecehan dan sebagainya gara-gara hal demikian. Benar. Ini kita ada di alam dunia ini karena kehendak Allah. Kehendak Allah, kemauan Allah. Kalau kemauan kita pengen jadi orang kaya. Betul. Kita pengen jadi orang Yang ternama. Yang ganteng. kayak beliau nih. Insya Allah. Yang Oke. tinggi ya. Iya. Asik banget ya, luar biasa Iya. ini bincang-bincang kita. Nah, kemudian di dunia ini kan banyak sekali namanya negara berbagai kultur ya, kebudayaan, Iya. perbedaan dan Benar. juga perbedaan warna, kulit, bentuk dan rambut ya. Nah, ini agama tadi kan sudah tidak membedakan. Betul.
bentuk wajahnya. Ya, tentu. Nah, kemudian dalam Islam kita mempercayai sepenuhnya bahwa semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan adalah pada kenyataan kita orang Islam sendiri tak sepenuhnya yaitu mengamalkan untuk menghormati perbedaan ini nih. Kayak contoh misalkan lagi pemilihan umum misalkan atau misalkan gubernur gitu, iya kan? Nah itu akan nimbul dengan sendirinya itu rasisme itu sendiri bagi orang yang tidak suka. Nah ini kalau menurut pendapat agama, kalau kita berpolitik itu kan boleh-boleh saja. Betul. Namanya pikir sosial. Kita boleh-boleh saja. Cuma jangan sampai setelah pemilihan sudah usai, jadi timbul sebuah perpecahan. Gitu. Jadi yang dipandang oleh Allah itu adalah ya hati kita, kebaikan kita sama yang lainnya. Yang terjadi kadang-kadang kayak begitu. Karena kembali kayak tadi. Kita ini bukan kemauan kita lahir begini, karena sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu kalau orang sudah berakhlak nih Kiai, insya Allah dah makanya orang berakhlak itu jelas berilmu, orang dulu jelas berakhlak. Ya. Makanya bangsa kita bangsa yang bermoral, Indonesia bangsa yang bermoral, menghargai betul. Kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda ya. Iya berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Semuanya beda-beda nih, sebagai macam semuanya. Nah itu harus menyadari. Dan bukan kita yang pengen ya begini dan sebagainya, saya jadi orang Betawi, anu jadi orang ini, tidak, saya jadi pendukung ini, tidak. Jadi kalau udah kita menyadari kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah. Oke, ini pertanyaan sama khususnya Bang Meong nih. Banyak contohnya adalah kita membuli orang-orang yang memiliki fisik yang belum sempurna dan warna kulit dan saudara seiman, walaupun itu konotasinya adalah bercanda. Kalau Bang Meong, menurut Bang Meong gimana nih? Konotasinya kadang-kadang kan sama orang dijudge bahwa janganlah orang pendek seperti itu kan. Nah kalau menurut si Bang Meong sendiri bagaimana? Ya kalau saya sih melihat orang tersebut cara penyampaiannya. Ya kan ada juga yang penyampaian benar-benar emangnya kita guyon, ya kan ada juga yang emangnya serius ngatain kita, nyela kita. Nah kembali kepada diri kita dah untuk menyikapinya. Kalau saya sering dicemooh lah bahasanya, ya hanya cukup bersabar aja udah. Mungkin kalau misalkan kayak Bang Meong kan biasanya nerima dengan begitu, tapi kan di sebelahnya Bang Meong ini yang kadang-kadang nggak mau menerima, kayak seperti orang tua, mertua, bahkan saudara, kakak, adik itu nggak terima. Nah kalau menurut Bang Meong sendiri untuk meredam itu bagaimana? Ya kalau saya sih untuk meredam sekeliling saya yang mengenal saya, ya cukup saya bilang ya beginilah padanya kita, cukup kita bersyukur saja, ya kan? Yang sudah dikatakan kita diciptakan ini, dilahirkan ini bukan sebuah pesanan. Kalau tadi boleh pesan, saya juga pengennya jadi orang kaya, ya. Hidung mancung, ini mancung ke dalam, ya kan? Badan kayak begini, ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya ya cukup bersyukur, bersabar, apalagi saya kan ada beberapa organisasi seperti saya lah. Iya, namanya seniman kan banyak tuh, kelompok seniman ada. Iya, kayak orang-orang mini saya juga punya organisasi. Betul. Ya kan, ya jadi motivasi buat teman-teman yang seperti saya, ya kan yang berpostur pendek, mini, kuntet, kerdil, ya makanan sehari-hari buat cemooh itu mah, ya kan? Ibaratnya. Tapi terkadang terngiang nggak ketika mau tidur terus kemudian di situ dicemooh seperti itu, pendapat situ dikembalikan kemana? Artinya Allah kan sudah membentukkan seperti itu. Tapi ketika dicemooh sama orang kadang-kadang kan nggak mau ada yang nerima, ada yang nggak nerima. Tadi benar sesuai dengan penyampaian orang yang mau menyampaikan kepada si Meong itu tadi. Nah itu kalau menurut Bang Meong gimana itu? Iya, yang tadi saya katakan ya. Masing-masing pendapat kan tergantung kita yang menyikapinya. Terkadang saya pribadi, Ustadz ya, ada sempat berputus asa sih. Ya kan, ketika saya lulus sekolah, saya juga mengalami putus asa. Ya kan, kita kan sama seperti memakai normal-normal tinggi lah kayak gitu kan. Pengen punya pekerjaan, ya kan, pengen punya gaji tetap bulanan, yaitu melamar pekerjaan. Suatu ketika saya ngelamar kerjaan bersama teman yang tinggi, yang normal, saya berangkat berempat, naik motor berdua.
Nah, ketika memasuki sebuah PT, ya, jadi sebuah PT kita membawa map, kelihatan dong yang melamar sama yang tidak mah, ya kan? Betul. Kita melamar berempat, tapi yang diterima hanya bertiga. Itu baru nyampe pos satpam. Dan pos satpam pun berbicara seperti ini. Mohon maaf, Mas, sudah penuh. Ya kan? Sedangkan yang tiga diterima, sedangkan saya tidak. Perasaan apa? Artinya Mas Meong gimana? Putus asa saya jujur. Nah, terus Udah menyerah aja. kesedihan yang disampaikan di dalam hati lubuknya Bang Meong apa ngadunya sama yang kuasa? Ya, jujur waktu itu saya belum begitu mengenal Allah lah ya, Ya, kan? betul. Jadi saya celak lah bahasa. Gimana keadilan Allah? Ya kan? Apakah emang sebatas ini hidup saya? Saya juga pengen seperti mereka gitu. Dan saya juga jujur Ustaz sempat mungkin bukan saya saja, saya juga ngalamin teman-teman bercerita sempat berputus asa. Saya pribadi pernah mengalami mau bunuh diri. Oh, Iya. jadi sekaligus mau memberi perwakilan kepada yang lain, teman-teman yang boleh katakan yang sejawat lah sama itu, mewakili yaitu dari Bang Meong sendiri. Karena Bang Meong sendiri boleh katakan miris dan kemudian sangat-sangat merasa tidak adil di dalam hatinya Bang Meong sampai sempat mau bunuh diri. Itu ceritanya gimana sampai sempat bunuh diri? Ya itu yang tadi saya katakan, yang baru lulus ya kan, banyak cemooh, kerjaan nggak dapet, ya kan. Saya mungkin sekarang agak tinggian lah, dulu lebih pendek dari sekarang. Saya aja kalau sekolah itu dipanggil sama tukang beca, tukang ojek, kalau mau ke sekolah kan jalan kaki. Nah, kalau dipanggil itu si kura-kura mau lewat, gitu kan. Nah, kura-kura mau lewat kegedean tas. Nah, makanya saya sempat bunuh diri, ya mungkin kehendak Allah berbeda. Iya, ada keputusasaan. Saya udah sempat mengikat tambang, jujur. Iya, di kamar. Ya Allah berkehendak lain, saya untuk sampai saat ini hidup. Jadi ketahuan sama emak saya. Gitu. Iya. Kayak Pasal Jamil. Iya, dia sabar itu insya Allah indah hidupnya. Nah, sekarang begitu itu ujian sudah terlewati lah. Ya. Nah, sampai detik ini ya boleh dikatakan yang dirasakan dari mulai sampai segitunya mau sampai bunuh diri, mohon maaf ya. Ya ini sampai tertolak Allah belum izinkan. Nah, sampai sekarang itu hikmah yang sudah dilewatin buat Bang Meong sendiri gimana? Ya, kalau saya sekarang menyikapinya ya mungkin Allah mengizinkan saya hidup untuk lebih baik. Ya. Saya belajar dari pengalaman yang pahit. Menemukan orang lain yang menasihati saya, alhamdulillah jadinya bisa sekarang bersemangat hidup lagi. Jadi nggak berputus asa. Ada beberapa teman-teman kayak saya punya organisasi namanya UBI, Unik Berkarya Indonesia, perkumpulan orang-orang ini. Saya memberikan motivasi seperti itu. Hampir 70% orang kayak saya dibully habis-habisan, dicemooh, ya kan. Cuma saya bilang jangan menyerah. Ya kan, saya dulu sempat sama seperti itu. 70% pernah melakukan seperti itu. Oke, Bang Meong, boleh katakan komedian sampai boleh dikatakan situ sejarah-sejarah yang luar biasa kayak seperti tadi di pintu security pun juga berangkat berempat kemudian sendiri dibilang sudah penuh. Iya. Itu perasaan yang seperti itu menurut Bang Meong sendiri gimana? Ya jujur sih ya, kecewanya ada, sedihnya ada. Padahal di situ kita berempat, saya sih bukan ini ya, kalau masalah nilai paling besar saya waktu itu kan. Kalau ibarat IPK mah IPK saya paling besar. IP ya. Tapi kenapa kok manusia melihatnya cuma hanya casing? Iya, jogernya saja, kemasannya saja. Ya kan, tanpa mengecek kualitas. Atau bahasanya kita tes dulu lah gitu kan. Betul. Nah disitulah akhirnya saya pulang, saya curhat sama ibu saya menenangkan diri saya, ya kan. Nah setelah menenangkan, saya juga ditinggal kan pergi, mungkin menurut emak saya juga udah tenang. Nah mungkin itulah godaan setan ya, sampai saya sempat bunuh diri. Nah ibu pada waktu itu ngelihat situ mau bunuh diri bagaimana itu? Itu sempat nangis sih, sempat nangis.
aduh tong jangan ya tong ya katanya gitu kan, jangan bunuh diri, udah walaupun lu kecil, dia berusaha nenangin saya walaupun lu kecil. Karena ada keputusasaan ya. Iya, saya sempat putus asa dan sampai situ pun saya seminggu ngerem diri, mengurung lah ya kan, tidak mau makan, tidak mau keluar, ya ibarat bosan hidup. Tapi saya berpikir ngapain gue hidup ya. Bang Yong, pada waktu itu pas lagi sedih seperti itu, teringat gak ketika masih dikandung dalam perutnya emak? Kalau dikandung kan kita nggak ingat. Ya artinya ketika situ merasa putus asa, terus kemudian ibunya memberikan nasihat kepada situ, dan kemudian teringat nggak ketika ibu nasehatin, iya teringat bahwa saya pernah dikandung 9 bulan 10 hari dalam perut ibunya. Terus kemudian saya mau mengecewakan orang tua. Kalau menurut Bang Mel gimana itu? Sampai ke situ nggak pikirannya? Kalau ke situ sih sempat, cuma yang namanya masih pikiran anak-anak ya, hanya emosi yang ada, apalagi baru lulus bahasa kasar. Yang ada saya malah memarahi orang tua saya. Jiwa mudanya itu kan masih menggelegar tuh ya, keluarga masih ini gitu. Iya, sampai bilang, "Mak, kenapa sih lahirin saya kalau di rumah kan panggilannya keke?" Sampai protes begitu? Iya, kenapa sih Mak harus ngelahirin keke kayak gini gitu kan? Kalau, Sedangkan ya, abang saya abang, tinggi, tinggi gitu kan, adik tinggi, kenapa sih kata saya gitu kan? Apa Mak emang pilih kasih gitu kan? Saya bilang gitu. Enggak toh, Mak bukan pilih kasih, ya gimana lagi? Emang Mak mau punya anak seperti ini, ya kan? Ya udahlah, akhirnya saya menerima dengan seperti ini sambil merenung, menyadari, ya kan, dengan putus asa ini, ya kan? Udahlah, seiring berjalan, ya mau gimana lagi? Yang terlintas di otak Mas Meong itu boleh dikatakan pada waktu lagi sedih banget itu apa yang disuguhkan kepada kedua orang tua ketika lagi memberikan nasihat ke Mas Meong? Ya cuma nasihat-nasihat aja. Dan terus si Meongnya sendiri istilahnya kepada orang tua setelah memberikan nasihat begitu, perasaannya gimana? Ya masih ada rasa kecewa, putus asa. Terus berpikir juga, ya udahlah, Mak, udah terimain. Nah, sampai segitunya, tapi Mak saya nggak putus asa buat menyemangati saya sampai rela-rela berobat yang sekian juta buat nyuntik hormon. Masya Ya, nyuntik hormon. Saya cek di rumah sakit ya ternama, ya kan, yang di Jakarta Pusat. Kata dokter, pertumbuhan tulang belakang saya emang agak lambat, sampai bela-belain orang tua mengeluarkan uang buat nyuntik, sekali nyuntik 2 juta. Masya Allah. Di situ. Pada waktu itu keadaan ekonomi pun juga belum istilahnya mapan lah istilahnya ya. Iya. Untuk menyuntik seharga 2 juta itu setiap minggu atau setiap bulan atau bagaimana? Setiap seminggu sekali. Masya Allah. Seminggu sekali. Dulu ya mungkin ini hasilnya seperti ini, saya agak tinggian. Emang nggak ada perubahan. Itu pun cuma 3 kali suntik karena emang biayanya sudah tidak ada. Iya betul. Akhirnya saya sadari udah malah Keke udah kayak gini, terima apa adanya. Keke udah ikhlas. Mudah-mudahan di balik ini ada hikmahnya. Saya selalu begitu kan. Saya berpikir terus ya udah. Oke, seorang Meong boleh dikatakan Allah pun juga menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pasti sempurna menurut Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bahwa seorang hamba kadang-kadang itu tidak menerima dengan hal itu. Kadang-kadang kita namanya manusia sifatnya berkurang. Nah, seorang Meong boleh dikatakan pemirsa, ini adalah luar biasa peristiwa dan sejarah bagi Meong yang dijalani sampai dia tidak akan menerima sampai berbuat akan bunuh diri itu tadi. Nah, itulah makanya banyak hal-hal yang dialami yang memang belum bisa terima ya. Sampai saat ini pun saya berumah tangga begitu, Ustaz. Iya, sampai berumah tangga pun saya punya mertua sama nggak menerima punya menantu seperti saya. Sampai anak saya pun anak pertama lahir, saya sih nggak dengar, emak saya yang ngomong.
sampai bagus anaknya nggak kayak bapaknya, pendek gitu kan. Oh, iya. Itu mertua. Biasa kayaknya. Sampai segitunya. Iya, mak saya sih ngomong sampai nangis. Aduh, tolong lu cobanya banyak amat ya. Ya udah biarin malah gitu kan. Sampai mertua saya pribadi pun menanyakan, sampai ngomong seperti itu. Bagus anak lu, ngomong ke anaknya yang cewek, bagus anak lu nggak kayak bapaknya ya, gitu kan. Tapi istri tahu nggak? Tahu. Reaksi istrinya gimana? Kalau reaksi istri sih mungkin Karena udah nerima situ ya. terima, diem aja mungkin ya. Saya sih lagi di luar, ya kan, di luar lagi ngurus-ngurus obat lah, gitu kan, karena baru lahir. Jadi kan yang menemani kan ibunya kan. Jadi anak sempurna. Ya? Iya. Maksudnya. Kalau anak sih alhamdulillah sempurna, tinggi, besar, lahir 3,8, ya kan. Normal nggak? Normal, malah mah di atas normal kata dokter, lahir normal tapi beratnya 3,8. Masya Allah. Itulah di situ semangat saya, walaupun gua pendek, kata saya walaupun Bukan gua jadi pendek, alasan gitu ya? iya, alhamdulillah anak gua tinggi, normal. Jujur sih saya pribadi ketika istri hamil was-was. Was-was saya. Nah pas begitu was-was ketika istri lagi hamil itu ngadu, kadang-kadang ngobrol sama istri nggak? Yang ya Allah mudah-mudahan anak saya jangan seperti saya atau bagaimana? Iya sih, saya juga kadang canda-canda sama istri gitu kan. Aduh anaknya kayak siapa ya gitu kan kata saya. Nah ketika ditanya begitu, Bang Bang gimana jawab sama istrinya? Ya paling namanya saya buat menghibur diri gitu Hah? kan. Biarinlah badannya mah kayak kamu gitu kan. Istri asal mukanya biar kayak saya ganteng, Oh. laki-laki gitu kan. Luar biasa ya? Bilang, Ya iya buat menghibur diri. Iya benar-benar. Tapi hati ini jujur apa ya, was-was ada. Ya Allah, mudah-mudahan Allah nggak membukakan aib saya di depan umum. Saya pengen buktikan kalau saya kecil anak saya nggak kayak saya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dijabah oleh Allah, akhirnya luar biasa. Oke, kalau menurut hukum Islam ini ketika Bang Meong bercerita tentang keluhan, tentang kekurangan, itu gimana, Ustaz? Menurut Pokoknya ada pandangan itu, orang itu ada husnudzon, ada suudzon. betul. Terkadang orang itu karena melihat johi dan fisiknya, maka dia udah bersuudzon sama orang lain. Sementara contoh Bang Meong sangat luar biasa. Ya, saya terharu sama beliau, sangat luar biasa dan tidak, insya Allah ya Fai menjaga semuanya. Amin. Masya Allah. Ya ternyata Allah buktikan. Ya tadi boleh bercita sampai mau bunuh diri ya Allah. Tapi beliau alhamdulillah imannya kuat, Allah masih jaga gitu ya. Lalu juga sampai anaknya jangan sampai kayak beliau Kiai. Iya. Ya, benar kata antum, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukannya kita ini cuma perantara, tapi Allah yang menciptakan untuk semuanya. Nah ini semuanya buat pelajaran semua. Jangan orang lihat fisiknya. Ya. Jangan orang berpandangan suudzon terus sama orang lain. Karena ini semua Allah ciptakan pasti ada hikmahnya, ada kelebihannya. Yang nggak ada sama antum ada di beliau. Betul. Yang nggak ada di saya ada di antum. Orang itu masya Allah. Jadi diangkat oleh Allah sesuai dengan kelebihan masing-masing dan tidak melihat fisiknya gitu. Jadi luar biasa. Makanya ini sabrul jamil, orang-orang sabar itu luar indah, luar biasa. Ada orang pandangan buruk sama orang lain, ada yang kita harus itu ada husnudzon, berprasangka baik sama orang lain, berprasangka baik sama Allah. Semuanya ada hikmahnya. Likulli syai'in hikmatun, semuanya ada hikmah dan pasti ada manfaatnya. Enggak ada keinginan kita begini dan begitu. Ini semua kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali, kenapa beliau ini kuat kayak? Karena ada rasa syukur sini. Betul. Karena orang syukur itu maka hidupnya akan merasa cukup. Nikmat lagi. Nikmat. Ya. Orang yang tidak hidupnya nggak pernah cukup, nggak pernah nikmat, kenapa? Tidak ada rasa syukur di hatinya. Oke. Ini luar biasa. Masya Allah. Pemirsa, alhamdulillah pemirsa yang akan bisa menilai. Dan sebagai pelajaran dari Bang Meong, ini semuanya, maka Nabi pernah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk dan wajah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah akan melihat hati dan amal perbuatannya. Insyaallah lain kali kita akan berjumpa lagi, bincang-bincang lebih panjang lagi, dan ini menjadikan tarbiyah pelajaran buat kita. Allah memberikan banyak, kita bersyukur, memberi sedikit
juga bersyukur, memberi kekurangan pun juga kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus pantengin terus yaitu YouTube channel Munawir Ngacir Official. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.